Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudaraku, kita pasti pernah mendengar kalimat, "Tak ada laut tanpa badai, tak ada hidup tanpa persoalan." Begitulah ternyata Danau Galilea ternyata sering terjadi badai mendadak yang diakibatkan pertemuan antara udara dingin dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas di sekitaran danau. Banyaknya basau dan bebatuan beku lainnya yang terletak di sekitar danau itu membuktikan bahwa area di sekitar danau itu juga sering terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik di masa lalu. Kalau badai tiba-tiba terjadi di laut, sudah pasti menimbulkan ketakutan. Para nelayan pun yang pekerjaannya di laut juga pasti takut kalau badai datang menerpa. Perahu kecil, perahu sebesar apapun, kalau ada badai yang menghantam, pasti akan menimbulkan ketakutan. Apalagi badai itu terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Tentu akan membuat rasa khawatir yang berlebihan. Begitupun juga persoalan hidup kita. Kalau datang bertubi-tubi dan sepertinya tidak bisa lagi terpikirkan oleh akal, maka bisa memberi dampak yang buruk terhadap kita. Bisa pula takut yang berlebihan, depresi, bahkan bisa kehilangan pegangan hidup. Karena apa? Karena tidak siap menghadapi persoalan. Begitulah dengan murid-murid Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Lalu murid-muridnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Saat mereka berlayar, Yesus tertidur, dan tiba-tiba sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka seketika itu juga berada dalam bahaya. Lalu muridnya datang membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin serta air itu pun reda, dan danau itu seketika juga menjadi teduh kembali. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan gentar, lalu berkata satu kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memerintah pada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Dari perenungan ini ada beberapa hal yang bisa kita petik dan yakini bahwa yang pertama, mengapa ada badai saat mereka bersama Yesus? Mungkin pertanyaan ini juga seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tidak luput juga dari segala percobaan, dari segala persoalan dan beban hidup. Bukan berarti percaya kepada Yesus hidup itu tenang-tenang saja.
dan semuanya menjadi mudah. Namun saudara yang terkasih, harus kita ingat, bersama dengan Yesus kita pasti bisa menghadapi badai hidup. Yang kedua, mengapa kita takut di saat badai? Karena kita merasa Yesus itu tidur. Kita merasa Yesus tidak melihat apa yang sedang terjadi, sehingga kita tidak tenang. Dalam pikiran kita, dalam benak kita, kita dalam bahaya. Kita sedang menuju kebinasaan. Nah, hal itulah yang membuat kita takut menghadapi badai. Karena kita merasa Yesus tidur dan tidak melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita menjadi marah terhadap hidup dan marah juga kepada Tuhan. Dan bertanya, di manakah Engkau Tuhan ketika aku sedang menghadapi persoalan ini? Yang ketiga saudaraku, pertanyaannya adalah di manakah iman kita? Saudaraku, di saat badai datang, iman kita ternyata bisa menjadi kecil. Maka yang harus kita lakukan adalah kuatkanlah iman kita sehingga badai itu menjadi kecil. Yang dilakukan Yesus adalah menghardik badai, mengingatkan kita bahwa kita lebih kuat dari badai. Kita punya kuasa untuk menghentikan persoalan-persoalan hidup kita ini, dan kita punya kuasa untuk mengatur pikiran kita yang bisa menggerogoti kita dan membuat kita takut terhadap kehidupan kita ini. Akhirnya kita meninggalkan iman percaya kita dan tidak percaya bahwa Tuhan menuntun dan menolong kita di tengah-tengah persoalan kita. Saudaraku, datanglah kepada Yesus karena Dia akan menenangkan badai hidup kita. Percayalah bahwa Yesus bukan tidur, tapi Yesus menunggu kita untuk datang kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan dan segala kebaikannya bagi kita pasti menolong kita karena Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa menghadapi kerasnya kehidupan ini. Beri kami kekuatan, beri kami kuasa Tuhan untuk mengalahkan semua persoalan-persoalan hidup dan beban kami, sehingga kami tidak khawatir menjalani hidup kami, tapi kami berserah dan datang kepadamu dalam segala persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, ya Allah kami. Amin.